Kamis 1 Desember 2022. Baru yang pertama, baru masuk pembukaan. Tes. Cek 1, 2, 3 cek. Sesi foto bersama. Baik, perhatian kepada Bapak Ibu, harap menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena kita akan segera memulai acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Wakil Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode tahun 2022-2026, Kamis 1 Desember 2022. Yang terhormat Ketua Badan Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu, yang kami hormati Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum, Bapak Dr. Insinyur Yulpi Perius MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Unihas, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Unit, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat karunia-Nya kita masih diberinya kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau jualah kita bisa merasakan zaman yang penuh peradaban seperti sekarang ini. Baik, langsung saja untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا على شفا حفرة من الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum. Surat keputusan Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin SH nomor 113 garis miring SKPT garis miring B garis datar 2 garis miring 1 Romawi garis miring 11 Romawi garis miring 2022 tentang pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Profesor Dr. Hazairin SH periode tahun 2022-2026. Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin SH menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan. Pertama, mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Profesor Dr. Hazairin SH. Kedua, segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Profesor Dr. Hazairin SH. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2026 dengan ketentuan lampiran surat keputusan Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin SH nomor 113 garis miring SKPT garis miring B garis datar 2 garis miring 1 Romawi garis miring 11 Romawi garis miring 2022 Uswatun Hasanah SHM Hum dengan jabatan Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2026. 2. Dr. Fitri Anita SHMH dengan jabatan Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan Adi Chandra SHMH dengan jabatan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2026. Rektor Yulfi Perius ditandatangani. Surat keputusan Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin SH nomor 114 garis miring SKPT garis miring B garis datar 2 garis miring 1 Romawi garis miring 11 Romawi garis miring 2022 tentang pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Profesor Dr. Hazairin SH periode tahun 2022-2026. Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin SH menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan. Pertama, mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Profesor Dr. Hazairin SH. Kedua, segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Profesor Dr. Hazairin SH. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 28 November 2022, Rektor Yulfi Perius ditandatangani. Tembusan 1 sampai dengan 6. Lampiran surat keputusan Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin SH nomor 114 garis miring SKPT garis miring B garis datar 2 garis miring 1 Romawi garis miring 11 Romawi garis miring 2022 tanggal 28 November 2022. 1. Dengan jabatan Wakil Dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2026. Ketiga, Dr. Nila Kencana MPD dengan jabatan Wakil Dekan 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2026.
Rektor Yulvi Perius ditandatangani. Pelantikan Wakil Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum periode tahun 2022-2026. Kepada yang kami hormati Ibu Uswatun Hasanah SHMH, Ibu Dr. Fitri Anita SHMH, Bapak Adi Chandra SHMH, Bapak Dr. Supriyono MPD, Ibu Widya Kartika Sari MPD, dan Dr. Nila Kencana MPD, kami mohon untuk mengambil tempat. Kepada Bapak Rektor Yulvi Perius, kami mohon untuk mengambil tempat. Cek. Dah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmatnya, maka pada hari ini Kamis tanggal 1 bulan Desember tahun 2022 berdasarkan dan pengelolaan Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di ruangan ini, juga penting disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan tulus dan ikhlas. Sumpah ini adalah janji terhadap Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudari mengikuti dan menirukan dengan hikmat kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan saya, bahwa saya
dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Unihas daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan Unihas. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Unihas. Bengkulu, 1 Desember 2022, yang mengambil sumpah Rektor Yulfi Perius. Penanda tanganan naskah sumpah jabatan. Kepada Ibu Uswatun Hasanah SH.MH dipersilahkan mengambil tempat. Kepada Ibu Uswatun Hasanah SH.MH dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Ibu Dr. Fitri Anita SH.MH dipersilahkan. Kepada Ibu Dr. Fitri Anita SH.MH dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Bapak Adi Chandra SH.MH dipersilahkan mengambil tempat. Kepada Bapak Adi Chandra SH.MH dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Bapak Dr. Supriyono MPD dipersilahkan mengambil tempat. Kepada Bapak Dr. Supriyono MPD dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Ibu Widya Kartikasari MPD dipersilahkan mengambil tempat. Kepada Ibu Widya Kartikasari MPD dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Ibu Dr. Nila Kencana MPD dipersilahkan mengambil tempat. Kepada Ibu Dr. Nila Kencana MPD dipersilahkan kembali ke tempat. Penanda tanganan naskah Fakta Integritas kepada yang kami hormati Dr. Alauddin SH.MH,
Bapak Dedi Guntar MPD dimohon untuk mengambil tempat. Kepada Ibu Uswatun Hasanah SHMH dipersilahkan mengambil tempat. Kepada Ibu Uswatun Hasanah SHMH dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Ibu Dr. Fitri Anita SHMH dipersilahkan. Kepada Ibu Dr. Fitri Anita SHMH dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Bapak Adi Chandra SHMH dipersilahkan. Kepada Bapak Adi Chandra SHMH dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Bapak Dr. Supriyono MPD dipersilahkan. Kepada Bapak Dr. Supriyono MPD dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Ibu Widya Kartika Sari MPD dipersilahkan. Kepada Ibu Widya Kartika Sari MPD dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Ibu Dr. Nila Kencana MPD dipersilahkan. Kepada Ibu Dr. Nila Kencana MPD dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Bapak Ibu Wakil Dekan yang telah dilantik dan juga Bapak Rektor harap mengambil tempat kembali. Sambutan Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum kepada Bapak Dr. Insinyur Yulpi Perius MSI dipersilahkan. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassirli wa hlul min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang sama-sama kami hormatin Bapak Ketua Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu, Bapak Ketua Badan Pengawasan Yayasan Bengkulu atau yang mewakili Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu dan semua jajaran Yayasan Semarak Bengkulu, dan yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unihas, Ketua Lembaga, Kepala Unit, dan semua sivitas akademika Universitas Profesor Dr. Hazairin Sarjana Hukum. Pertama-tama mari kita sama-sama menjalankan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat umur, nikmat iman yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim dan menyaksikan pelantikan wakil dekan yang dalam hal ini langsung diambil sumpahnya oleh rohaniawan kita yang saya banggakan. Terima kasih Pak rohaniawan yang sudah berkenan hadir di sini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan sambutan ini atau arahan ini, saya minta sejenak kepada Bapak Ibu hadirin yang ada di dalam ruangan ini untuk sejenak kita memanjatkan yang beragama Muslim Al-Fatihah dan yang non-Muslim mengikuti atas wafatnya istri dari salah seorang teman sahabat kita, yaitu mantan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Dr. Hazairin. Istrinya kemarin wafat. Untuk itu mari kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada para wakil-wakil dekan yang terdahulu yang telah mengabdikan diri dan mendedikasikan dirinya untuk memajukan fakultas dan institusi ini. Tentu kami berharap kepada wakil-wakil dekan yang terdahulu teruslah berkontribusi dan berkarya untuk memajukan institusi yang kita cintai ini dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru atau pendidik yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada kita. Dan selanjutnya saya juga ucapkan selamat kepada para wakil dekan yang dilantik pada hari ini. Seharusnya ada 3 fakultas, namun pada kesempatan ini hanya kita melantik 2 fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentu akan jadi tanda tanya bagi kita semua, kenapa Fakultas Pertanian tidak dilantik pada hari ini. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam menjalankan suatu organisasi ada regulasi dan ada aturan yang harus kita patuhi dan kita indahkan secara bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan saat ini, kapan lagi kita akan mematuhi aturan-aturan yang sudah kita tuliskan dan kita legalkan secara bersama-sama. Alhamdulillah pada saat ini Fakultas Pertanian, wakil-wakil dekannya belum memenuhi syarat-syarat yang kami minta untuk dikumpulkan. Makanya pelantikan wakil dekan Fakultas Pertanian kita akan tunda tanpa waktu yang tidak akan kita tentukan sebagaimana mestinya, supaya jangan menjadi tanya-tanya bagi kita semua bahwa kita Unias ke depan akan menerapkan regulasi-regulasi yang sudah kita ciptakan, bahwa regulasi itu bukan hanya sebagai lintasan ukiran kata-kata, tulisan-tulisan tinta yang kita torehkan dalam bentuk suatu keputusan, tapi itu harus kita patuhi dan harus kita taati. Dan ini untuk menjadi perhatian kita semua.
Kemudian daripada itu, kepada para wakil dekan, kepada para dekan yang sudah saya katakan bahwa majunya suatu institusi itu tidak terlepas dari majunya fakultas. Majunya fakultas tidak terlepas dari majunya prodi. Majunya prodi tidak terlepas dari semua tenaga dosen, dan tidak pula lupa tenaga kependidikan kita memegang peran penting di dalam memajukan semua siklus, semua linearitas, semua jajaran ini tentu tergantung pada di tangan kita semua, dan ini untuk menjadi kita perhatikan semuanya. Dan tentu saya selaku pimpinan institusi mengambil suatu keputusan atau mengarahkan suatu keputusan tidak hanya semena-mena untuk kepentingan saya pribadi, tapi ini adalah untuk kepentingan institusi. Bapak Ibu harus ingat, selama 6,5 tahun kita bersama, sebanyak itu pula kita torehkan dalam bentuk sertifikat akreditasi. Jadi jerih payah yang sudah kita raih selama 6,5 tahun ini tentu saya tidak ingin disia-siakan. Makanya saya selalu memberikan arahan kepada pimpinan fakultas bahwa apapun arahan yang saya berikan itu bukan untuk mencederai fakultas, bukan untuk memberangus fakultas, tapi ini adalah semuanya untuk kemajuan institusi ini. Itu perlu diingat. Begitu juga bagi tenaga pendidikan, ketika terjadi rotasi, ketika terjadi peralihan, itu bukanlah suatu hukuman. Tentu saya sebagai top leadernya di sini memahami karakter masing-masing pejabat yang ada di lingkungan Unias ini, baik di tingkat prodi, unit maupun fakultas. Kadang-kadang yang saya ambil itu selalu di luar dugaan Bapak-bapak Ibu sekalian, karena saya punya penilaian tersendiri dan saya punya pemantauan tersendiri untuk kemajuan institusi ini. Dan terakhir, tentu institusi ini, apapun program ini tidak akan sukses tanpa support daripada pihak yayasan. Pada kesempatan ini kita berikan apresiasi dan aplaus untuk semua pengurus yayasan kita, mulai dari pembina, pengurus, pengawas dan jajarannya. Terima kasih Bapak Pembina, pengurus dan pengawas beserta jajarannya yang telah mensupport kami. Alhamdulillah berkat support Bapak-bapak, dalam 6,5 tahun kami bersama teman-teman sudah mengumpulkan 15 sertifikat Bapak. Itu sebagai legalitas standing suatunya institusi. Itu adalah sertifikat akreditasi mulai dari universitas sampai pun ke fakultas. Dan itu pun sekarang sertifikat itu sudah ada yang naik kelas, yang biasanya baik sekarang sudah baik sekali. Dan ini tentu menjadi tugas kita bersama, bahwa untuk memperoleh itu tidak seberat mempertahankan dan meningkatkan. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua. Makanya kadang-kadang dan pada suatu ketika dan pada hal tertentu rektor harus mengambil suatu keputusan, dan harus kadang-kadang top down, tidak kadang-kadang memperhatikan bottom up, karena ini untuk menjaga keutuhan institusi kita semua, bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi adalah untuk kepentingan kita semua. Yang perlu Bapak Ibu yakini, yang dilantik maupun pimpinan pada hari ini, apapun yang dilakukan oleh pimpinan itu bukan untuk mencederai dan untuk memberangus fakultas, sekali lagi saya sampaikan, tapi ada untuk kepentingan dan kesejahteraan kita semua sebagaimana diamanahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti wakil dekan yang terpilih bisa bersinergi dengan dekan dan semua sivitas akademika, baik dosen maupun tenaga kependidikan, semuanya bisa bersinergitas. Dan pada kesempatan ini kepada Pak Pembina, kepada Pak Pengurus dan Pak Pengawas beserta jajaran dan semua yang hadir di sini, alhamdulillah pada minggu terakhir ini kita juga sudah mendapatkan hibah yang nilainya lebih kurang 521 juta, tapi dalam bentuk barang, yaitu dalam bentuk laptop dan tab, dan itu nanti akan kita distribusikan kepada semua fakultas dan prodi, karena ini semuanya ada modul-modul pengajaran di sana. Dan insya Allah, dan mudah-mudahan mohon doa saya tetap diberikan kesehatan, dan saya akan berusaha untuk mencarikan hibah-hibah yang lain sehingga semuanya institusi ini akan lebih maju ke depan di tangan Bapak Ibu semuanya. Dan tentu pada kesempatan ini yang sangat penting, bahwa majunya institusi ini tidak terlepas daripada
peran serta kita semua bagaimana membina, tetap mempertahankan keberadaan mahasiswa. Saya tidak ingin mendengar kalau ada mahasiswa atau PA yang tidak bertanggung jawab terhadap mahasiswanya. Jangan menunggu mahasiswa mendatangi PA, tapi mahasiswa harus mencari PA. Malu kita. Universitas Gunadarma yang mahasiswanya sudah di atas 30.000, kehilangan satu mahasiswa, itu instruksi rektor yang jelas. PA harus mendatangi rumahnya, cari tahu kenapa mahasiswa kita ini tidak ada, kenapa mahasiswa kita ini tidak aktif. Jadi peran PA itu tidak hanya tanda tangan KRS atau hanya mendistribusikan LHS. Ingat, sekali lagi, saya tidak ingin lagi mendengar apalagi ada anak-anak bidik misi yang tidak punya KRS tidak ditangani oleh PA-nya. Ini na'udzubillah bin zalik. Artinya apa? Pemerintah negara ini sudah mengucurkan dana, mendistribusikan dana untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita, tapi tanggung jawab kita selaku PA tidak kita wujudkan. Jangan kita berlagak sebagai big boss. Kita ini adalah unsur pelayan. Cari itu mahasiswa kalau seandainya tidak ada satupun hadir. Kita komunikasikan secara bersama-sama. Kita tahu, kita sadar bahwa keberlangsungan suatu perguruan tinggi, terutama swasta, itu tidak terlepas daripada keberadaan mahasiswa. Itu perlu dicamkan. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita, itu tidak akan bisa berjalan tanpa ada mahasiswa. Yang perlu kita tanamkan dalam memimpin, dalam kita bekerja sama, bahwa konsep kita memimpin ini adalah kolektif, kolegial. Makanya institusi ini, nama pendidikan itu, keuangannya PSAK 45 nirlaba. Artinya kolektif, kolegial harus kita kedepankan. Saya tidak ingin mendengar, wah itu bukan tupoksi saya, itu WD1, saya akan WD2, saya WD3. Bukan begitu cara berorganisasi memajukan institusi ini. Main konsep, main tupoksi memang sesuai dengan jabatan, tapi ketika dia tidak ada di tempat, mari kita saling bahu-membahu untuk mengatasi itu, untuk mengkonsolidasikan itu semua. Kalau masih saya dengar itu bukan tugas saya, itu urusan dekan, itu terlambat saudara-saudara nantinya. Kalau ingin memajukan institusi, ingin mengajukan fakultas, dari sekarang berpikir mau mengembangkan prodi, mau mengembangkan apa-apa bla bla blanya dari sekarang. Jangan ketika kita ingin mencalonkan kita punya ide kemana kita selama ini, bahwa rektor itu memantau selama masa prodi jabatan. Selama 4 tahun itu rektor punya penilaian, diundang rapat nggak pernah hadir, ditanya program nggak punya ada, ngapain aja sebagai prestisi aja jabatan. Jadi saya berharap, saya yakin pada generasi muda ini semua, walaupun menurut WHO saya masih muda, itu menurut WHO gitu ya. Tapi bagi yang semua ini, saya bolehkan karena adik-adik saya, inilah yang akan mengisi generasi emas 2045 yang akan kita ciptakan pada saat ini. Jadi saya berharap sekali, tolong betul, saya minta tolong betul, karena perlu kita sadari sederhana filosofi pendiri Yayasan Semarak Bengkulu ini, itu yang harus kita camkan. Para pendiri yayasan, para pasirah kepala marga, filosofinya mendirikan adalah tidak ingin putra putri Bengkulu itu tinggal di dalam bidang pendidikan. Kalau bapak-bapak ibu menyia-nyiakan, sama saja kita mengkhianati para pendiri yayasan ini. Tolong itu. Kadang-kadang itu yang membuat saya mengambil suatu kebijakan sudah menyangkut keuangan, puyeng sendiri. Ketika kamu tegas seperti perguruan tinggi lain, ingat filosofi pendiri-pendiri kita. Bukan dalam arti kita melacurkan penjual beli nilai, pembuatan skripsi, pembuatan tesis, bukan begitu. Tapi mari kita jaga marwah ini semua. Karena pendidikan ini
adalah investasi kita sama-sama nanti setelah kita tidak ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena salah satu yang dapat menolong kita setelah kita tidak ada di muka bumi, kita diciptakan dari tanah kembali ke tanah, adalah ilmu yang bermanfaat. Itu perlu dicamkan. Jangan kita merasa bangga, jangan kita merasa prestise. Kita dosen di Unihas, status dosen, tapi kerjanya hanya ngajar aja. Pelitiannya enggak ada, pengabdiannya ketika ngurus BKD tinggal tanda tangan kepala desa. Jangan, tinggalkan ya. Cara-cara yang demikian tolong ditinggalkan. Tolong kita berubah ya. Saya mohon izin Bapak Ketua Badan Pengurus selaku badan yayasan yang bergerak dalam operasional, saya mohon izin kepada Bapak, kalau ada dosen-dosen yang menghasilkan karya berupa buku tidak boleh dijual kepada mahasiswa, akan dibeli oleh perpustakaan Unihas. Setuju enggak? Karena saya masih mendengar penjualan buku disangkut pautkan dengan nilai. Jadi nanti semuanya perpustakaan yang akan membeli karya-karya bapak-bapak itu. Saya rasa mungkin pihak yayasan sangat setuju dengan demikian, Pak. Kita hargai karya-karya para dosen kita, daripada nanti mahasiswa kita berkoar-koar jual buku sangkut paut dengan nilai, lebih baik kita yang beli, Pak. Kenapa? Harus kita sadari, buku itu adalah jendela ilmu. Nonsen kita duduk sini tanpa membaca buku, kecuali kita dapat Lailatul Qadar. Mungkin ya. Tapi sepanjang kita belum dapat Lailatul Qadar, mungkin kita masih. Makanya Iqra itu selalu sesuai dengan agama kita. Jadi sekali lagi saya berharap, termasuk tenaga kependidikan, saya ingatkan, jangan lagi ada kata-kata yang tidak pantas untuk didengar, terutama untuk anak bidik misi. Saya sering mendengar kata-kata yang kurang pantas didengar, dan saya selalu katakan kepada anak bidik-bidik misi, tolong difoto. Siapa itu yang mengatakan, sampaikan kepada saya. Mereka luar biasa kontribusinya, walaupun 50%, tapi itulah yang menghidupin kita sejak masa Covid ini. Itu harus kita sadari secara bersama-sama. Jangan lagi kita sebagai tenaga pendidik, ingat kata dasarnya adalah didik, bukan didik kata orang Bengkulu ya harusnya. Kalau didik kata orang Bengkulu makin bodoh kita. Tapi didik dalam ajaan EYD. Ya, bahasa Indonesia, Kamus Besar Indonesia yang kita pelajari. Saya minta tolong betul. Makanya pada kesempatan ini dan kepada Fakultas Pertanian saya berpesan kepada Bapak Dekan bahwa top leader itu adalah fakultas. Kalau rasanya wakil-wakil dekan yang terpilih tidak mau ikut aturan, ganti saja. Saya tidak mau lagi kita berjalan di tempat. Saya mohon izin kepada Bapak. Mungkin itu kata Pak Alau, dekresi dalam bidang hukumnya. Kebijakan harus diambil. Kalau seandainya tidak juga menunggu waktu, tidak ada. Karena tidak bisa diam kita ini. Kalau kita diam, kita akan tinggal. Ini pelantikan dekan, pelantikan wakil dekan yang terus berlaku sekali 4 tahun. Masa kita tidak pernah, tidak tahu apa yang harus kita penuhi? Malahan ada di antara kita mulai masuk Unihas sampai berakhir pensiun menjabat terus, masuk tidak tahu dengan aturan. Itu kan sudah nauzubillah bin zalik namanya. Bayangkan sejak masuk Unihas sampai pensiun menjabat terus, nggak tahu di aturan. Itu harapan saya pada semua, mari kita bersinergitas. Saya ucapkan ini semua.
Saya yakin dan percaya apa yang saya sampaikan ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Yang ini investasi kita yang akan menolong diri kita di akhirat, dan untuk kebaikan bangsa Indonesia, terkhusus masyarakat Bengkulu. Terkhusus masyarakat Bengkulu. Bengkulu ini orang-orang pintar. Sejarah kemerdekaan berawal dari Bengkulu. Terutama putra-putri Bengkulu ini adalah putri-putri yang pintar. Bapak Ibu, putri-putri yang sekarang tidak membayangkan cara berpikirnya Fatmawati. Kenapa merah harus di atas, putih harus di bawah? Ekspektasi pemikirannya sangat luar biasa. Makanya Unia sebagai kampus yang pertama, kita harus tunjukkan bahwa akan lahir Fatmawati dari Unias untuk membangun Bengkulu dan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan apabila dalam arahan dan sambutan saya ada hal-hal yang kurang pada tempatnya dan kurang berkenan, dan ada yang menyinggung perasaan. Ini semua bukan hal-hal untuk menyalah dan mencari kesalahan, tapi juga sebagai introspeksi diri saya sebagai pimpinan tertinggi di institusi dan di Unias ini. Saya mohon maaf kepada pengurus yayasan karena pada kesempatan ini saya tidak bisa melantik wakil dekan dari satu fakultas. Saya akan terima tanggung jawab dan konsekuensi ini apabila yayasan mengambil suatu keputusan terhadap saya sebagai pimpinan universitas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Rohaniawan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, izinkan kami memimpin doa ini menurut kepercayaan agama Islam bagi yang beragama lain untuk bisa menyesuaikan menurut keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada kesempatan yang penuh khidmat ini kami semua hamba-hambamu yang lemah tak berdaya di hadapanmu ya Allah untuk menundukkan kepala seraya memanjatkan puji syukur dan serta doa kepadamu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pinta. Oleh karena itu ya Allah, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir pada saat ini. Allahumma ya Allah, ya Malikul Qudus, Tuhan yang menggenggam kekuasaan. Berkat ridho-Mu ya Allah, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah wakil dekan di lingkungan Universitas Profesor Dr. Hazairin SH Bengkulu ini ya Allah. Ya Rabbana, kami sadar ya Allah bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya Engkau akan ambil kembali. Amanat yang pada saatnya nanti harus kami pertanggungjawabkan di pengadilan-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemampuan serta kesehatan kepada pejabat
atau bapak-bapak, ibu-ibu yang baru dilantik ini, sehingga untuk dapat melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mendatangkan manfaat bagi Universitas Profesor Dr. Hazairin SH Bengkulu ini, umumnya masyarakat Bengkulu, ya Allah. Dan juga berguna bagi nusa dan bangsa. Berikanlah ya Allah kemudahan kepada para pejabat yang baru dilantik ini untuk mengemban amanat ini yang Engkau percayakan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang Engkau ridai. Palingkanlah langkah-langkah kami dari jalan-jalan yang sesat, yang emat Engkau murkai. Sinarilah jiwa kami dengan nur ilahi, agar kami mampu melihat yang benar itu adalah benar, dan yang salah itu adalah salah, dalam menjalankan tugas kami, agar kami husnul khotimah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa lijaddina wa lijaddatina wa liustadina wa limasyayikhina wa liman ahabba wa ahsana alaina wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir khususan ila ruh ibunda kita Ibu Marta Fitri. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذي ربنا إنك لرؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عينا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا سقما إلا سفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسر لتها فيسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونوّر قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, telah sampai kita di penghujung acara. Mari sama-sama kita melapaskan lapas hamdalah. Acara tambahan yakni foto bersama kepada Bapak Ibu Wakil Dekan yang telah dilantik, Bapak Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, beserta Bapak Dekan Dr. Alauddin dan Bapak Dedi Guntar dimohon untuk mengambil tempat. Baik, untuk sesi kedua nanti dibersamai oleh seluruh dekan fakultas di lingkungan Unihas.